Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nam fi safhah Ar-Rabi'ah wal Isrin ba'dal mi'ah, halaman 124, tentang hadful mubtada'i wal khobari, dihapusnya mubtada dan khobar. Pada jumlah ismiyah terkadang mubtada dihapus, terkadang khobar dihapus, bahkan mungkin saja dua-duanya. Kalau dua-duanya dihapus itu berarti ada kalimat yang menunjukkan untuk itu. Seperti kalau misalnya dikatakan anta tolibun, apa kamu seorang siswa, dia jawab na'am. Na'am itu kan huruf ya. Na'am ana tolibun, ana tolibunnya enggak disebutkan, jadi mubtada dan khobarnya mahdhuf. Nam qauluhu, perkataan beliau Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala, wa qad yuhdhafu kullun minal mubtada'i wal khobari, dan terkadang dihapus masing-masing ya, berupa mubtada atau khobar, baik itu yang dihapus mubtada atau khobar. Ini terkadang dihapus mubtada, terkadang dihapus khobar. Kalau secara asal ya tentu kalam itu harus lengkap. Ada dihapus itu ada sesuatu yang menunjukkan, kalau enggak ya harus disebutkan. Nahwu, contoh perkataan Nabi Ibrahim sebagaimana dalam Al-Quran, salamun qaumun munkarun. Nabi Ibrahim mengatakan salamun qaumun munkarun, kaum yang tidak dikenal. Maksudnya alaikum antum. Artinya Nabi Ibrahim jawab salamun alaikum ya. Salamun alaikum berarti alaikum adalah khobar dan itu dihapus, salamunnya masih. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan lagi antum, takdirnya ya, antum qaumun munkarun. Tapi antumnya dihapus, antumnya ini yang mubtada, qaumun munkarun ya. Kaum yang tidak dikenal. Jadi salamun qaumun munkarun, takdirnya adalah salamun alaikum antum qaumun munkarun ya, dua kalimat. Untuk yang pertama khobarnya dihapus, untuk yang kedua mubtadanya yang dihapus. 6, Iqra Mas. Yuhdhafu kullun minal mubtada'i wal khabari idza dalla alaihi dalilun walam yata'assaril makna bi khatfihi. Dihapus masing-masing dari mubtada dan khobar apabila menunjukkan atasnya dalil. Ya, apabila ada suatu dalil yang menunjukkan atasnya. Kalau enggak ya enggak boleh dihapus. Terus dan tidak mempengaruhi makna dengan dihapusnya. Ya, yata'assar artinya terpengaruh ya. Al makna adalah fa'il dari yata'assar. Dan maknanya tidak terpengaruh dengan dihapusnya tersebut ya. Ini syaratnya. Yang pertama, idza dalla alaihi dalilun, apabila ada dalil yang menunjukkan, maksudnya dalil yang menunjukkan bahwa di sana ada mubtada yang dihapus. Kemudian makna yang kedua syarat yang kedua adalah
maknanya tidak terpengaruh meskipun dihapus. 6. Famisalun hadful khabari Fa misalu hadfil khabari Famisalu hadful khabari an yuqala man indaka fataqulu Khalidun at-takdiru Khalidun indi. 6. Dan contohnya dihapusnya khobar jika Seperti dikatakan siapa yang di sisimu, maka engkau mengatakan Khalid. Takdirnya Khalid di sisiku. Ya, Khalid indi. Ya, Khalid indi. Terus Wa minhu qauluhu ta'ala masalul jannatil lati wa'idal muttaqun tajri min tahtihal anharu ukuluha daimun wa dhilluha. Fadhilluha mubtadaun wa khabaruhu mahdhufun dalla alaihi ma qablahu ai wa dhilluha daimun. Dan diantaranya firman Allah Ta'ala penjelasan surga yang disediakan bagi orang beriman, dijanjikan bagi orang-orang yang beriman, mengalir di bawahnya sungai-sungai, makanannya tetap ada ya? Tetap ada. Yeah. Dan naungannya tetap ada. Ya, daimun yakni senantiasa ada. Penjelasan ya, surga yang dijanjikan kepada orang-orang bertakwa adalah mengalir di bawahnya sungai-sungai, makanannya itu senantiasa ada, wadilluha, begitu juga naungannya. Tidak ada la yarawna fiha syamsa wala zamharira. Zilluha ini naungannya pun tetap ada. Nah, terus maka kata zilluha adalah mubtada dan khobarnya dihapus menunjukkan atasnya apa yang sebelumnya, yakni dan naungannya senantiasa ada. Ya, naungannya senantiasa ada. Krok Mas Frendi. Wa amma hadful mubtada'i fayaksuru fil mawadhi'il atiyati. Dan adapun dihapusnya mubtada, maka ia banyak di dalam tempat-tempat berikut. Ya, banyak terjadi dalam posisi-posisi yang akan disebutkan. Nah, al-awwal fi jawabil istifhami nahwu kaifal halu fataqulu hasanun. Yang pertama dalam jawab istifham, ya, jawab pertanyaan. Bagaimana keadaanmu? Bagaimana keadaannya? Maka engkau mengatakan baik. Ya. At-takdiru al-halu hasanun. Takdirnya adalah keadaannya baik. Ya, ini dihapus mubtada, dijawab istifham. Wa minhu qauluhu ta'ala wa ma adraka mal hutamah narullahil muqaddah ai hiya narullahi. Dan diantaranya firman Allah Ta'ala, dan apakah engkau tahu apa itu hutamah? Al-hutamah ia adalah api Allah yang dinyalakan. yakni ia adalah api Allah. Ya, hiya dihapus ya, hiya mubtada'nya. Takdirnya adalah hiya narullahi, hiya yakni al-khutamah itu. Nah, itu yang pertama pada jawab dari pertanyaan. Nah, Sani ba'da fa'i jazai, fa'il jazai, nahwu man akhlasa fi amalihi fali nafsihi, ai fa ikhlasuhu li nafsihi. Yang kedua setelah fa al jaza, contoh barang siapa yang ikhlas dalam amalannya maka untuk dirinya, yakni maka ikhlasnya untuk dirinya, yakni takdirnya fa ikhlasuhu li nafsihi, keikhlasannya itu adalah untuk dirinya. Terus
Wa minhu qauluhu ta'ala faman absara falinafsih waman 'amiya fa'alaiha. Ai fal ibsaru li nafsihi wal 'ama 'alaiha. Maka dan diantaranya firman Allah Ta'ala, maka barang siapa yang melihat maka untuk dirinya. Ya, absara maksudnya di sini adalah ihtada ya, mendapatkan petunjuk. Terus. Dan siapa yang buta maka atasnya. Dan buta adalah sebaliknya, tidak mendapatkan petunjuk. Terus maka melihat untuk dirinya dan buta atasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang kedua, dihapusnya mubtada. Betul ya, dihapusnya mubtada. Yang kedua setelah fa jaza, fa balasan ya. Mas, halaman 125 ya. Kita ulangi tentang dihapusnya mubtada dan khobar. Terkadang masing-masing baik mubtada atau khobar itu dihapus ya, dihapus. Syaratnya adalah jika sudah ada dalil yang menunjukkan atau yang membolehkan, dan yang kedua adalah maknanya tidak terpengaruh. Dihapus mubtada, intinya ini tidak pembatasan ya, tiga ini tidak pembatasan. Yang pertama pada jawab istifham, yang kedua setelah fa jaza, yang ketiga setelah qaul nanti. Ini bukan pembatasan, bisa saja mubtada dihapus selain pada kesempatan ini ya, tetapi ini banyak terjadi di sana. Yang pasti kalau terpenuhi syarat boleh dihapus. Boleh itu mubtada ya boleh dihapus, khobar ya boleh dihapus ya. Yang penting memenuhi syarat, mubtada bisa dihapus, khobar bisa dihapus. Yaitu syaratnya ada dalil yang menunjukkan. Kemudian syarat yang kedua maknanya tidak terpengaruh. Krok Mas Andika berarti. Nomor 3 Mas, masih dihapusnya mubtada ya, halaman 125. As-salis ba'dal qawli ka qawlihi ta'ala wa qalu asatirul awwalina wa qalu asatirul awwalina tatabaha. Yang ketiga setelah perkataan ya, setelah qaul. Setelah qaul yakni kalimat dari makna qala, bukan dari makna, dari istiqaq qaul, qala yaqulu qul dan seterusnya. Nah, terus seperti firman Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, dan mereka berkata dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang ditulisnya ya, yang dia minta dituliskannya. Ai huwa asatirul awwalina, yaitu dia dongeng-dongeng orang-orang yang terdahulu ya, yakni ini apa, orang-orang kafir tidak beriman kepada Al-Quran mengatakan wa qalu asatirul awwalina tatabaha fahiyatum la alaihi bukrata wa asila. Mereka mengatakan huwa Al-Quran itu adalah dongeng-dongeng orang-orang yang terdahulu. Di sini mubtada'nya dihapus, huwa dihapus. Wa qalu asatirul awwalin, wa qalu maksudnya huwa asatirul awwalin. Dia adalah dongeng-dongeng orang-orang yang terdahulu. Nah, lanjut. Wa qad istama'a hadfu kullin minhuma wa baqa'ul akhiri wa baqa'ul akhari fi qawlihi ta'ala salamun qaumun munkarun. Dan telah terkumpul yang
dihapusnya salah satu dari Hah? keduanya, Masing-masing. masing-masing dari keduanya, masing-masing dari keduanya yang disisakan yang lainnya, Dan tersisa dan yang lain. tersisa yang lainnya. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, keselamatan bagi kaum-kaum Yang tidak dikenal. yang tidak dikenal. Terus Fal salamun mubtadaun hudhifa khabaruhu. Maka kata salam sebagai mubtada yang dihapus khabarnya. Ai salamun alaikum, yaitu keselamatan atas kalian. Wa qaumu khabaru hudhifa mubtadauhu. Dan kata qaumun adalah sebagai khabar yang dihapus mubtadanya. Ai antum qaumun, yaitu kalian kaumnya. kalian adalah Kalian adalah kaumnya. kaum yang tidak. Ini perkataan siapa? Nabi Ibrahim ya. Ketika ada malaikat datang, qalu salaman. Qalu yakni nusallimu alaika salaman. Malaikat mengatakan salaman ya. Kami memberikan salam pada engkau. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, apa jawabannya? Qala salamun qaumun mungkarun. Nabi Ibrahim mengatakan salamun, keselamatan, qaumun mungkarun, kaum yang tidak dikenal. Nah ini salamun adalah mubtada, khobarnya qaumun bukan ya. Khobarnya ini dihapus, takdirnya adalah salamun alaikum. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan lagi qaumun munkarun. Qaumun ini posisinya sebagai apa? Ini sebagai khobar. Mubtada'nya dihapus, yaitu kata antum. Nah, gitu ya. Ini terkumpul di sini yang ini dihapus khobarnya, yang ini dihapus mubtada'nya. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan takdirnya salamun alaikum. Antum qaumun munkarun. Tapi ini dihapus. Khobar dihapus, mubtada' dihapus. Jadi dua kalimat ini, salamun qaumun munkarun ya. Paham? Jadi mungkin saja mubtada' dihapus atau khobar dihapus. Itu tentang satu sebelumnya tentang dihapusnya mubtada' ya. Ada pada beberapa tempat terutama ya. Ketika jawab pertanyaan, misalnya man huwa, kita jawab Khalidun. Siapa dia? Kita jawab apa? Khalid. Takdirnya adalah dia itu Khalid. Setelah fa jawaban ya, dan setelah perkataan. Kemudian fasal yang berikutnya wujubu khatfil khobar, wajib dihapusnya khobar. Karena wajib dihapusnya khobar, ini khobar harus dihapus. Qauluhu, perkataan beliau, wa yajibu khatful khobari, dan wajib dihapusnya khobar. Ini dalam beberapa beliau mengatakan qabla jawabai laula wal qasamis sharihi. Yang pertama sebelum jawab laula. Yang kedua sebelum jawab sumpah yang jelas. Sebelum jawab sumpah yang jelas, akan disebutkan apa itu sumpah yang jelas. Ini jelas-jelas untuk sumpah. Misalnya orang mengatakan wallahi la atrukus sholah, demi Allah aku tidak akan meninggalkan sholat. Wallahi ini sumpah, ini mubtada, khobarnya apa? Khobarnya dihapus dan harus dihapus. Takdirnya apa? Takdirnya adalah wallahi qasami, demi Allah lah sumpahku. Nah, kata qasami ini dihapus ya. Demi Allah sumpahku, aku tidak akan meninggalkan sholat. Tapi ini dihapus, paham? Ini maksudnya setelah sumpah yang sharih. Ini jelas-jelas untuk sumpah. Kemudian wal halil mumtani'i kaunuha khobaron,
dan sebelum hal hali ataf kepada jawabai, yakni sebelum, dan sebelum hal yang terlarang atau tidak mungkin hal itu sebagai khobar. Kaunuha ini keadaan hal itu sebagai khobar. Itu 3 tempat, sebelum jawab laula, sebelum sumpah yang jelas, dan sebelum hal yang tidak boleh hal itu sebagai khobar. Kemudian yang berikutnya wa ba'da wawil musahabati sharihah, dan setelah wawu musahabah yang jelas. Jadi wawu musahabah yakni wawu yang menunjukkan kebersamaan. Ini ada 4. Nahwu contoh, laula antum lakunna mu'minina. Laula antum takdirnya ya, kalau takdir am ini kan laula antum, laula antum lakunna mu'minina. Laula disebut harfum tinain limtina, harfum tinain liwujud ya. Bentar. Oh enggak, betul, harfum tinain limtina. Laula ini ada dua jumlah begitu, 2 jumlah. Jumlah pertama adalah antum dan khobarnya yang dihapus, dan itu wajib dihapus. Jumlah yang kedua ini lakunna mu'minin. Kunna mu'minin adalah satu khobar lagi, la adalah taukid. Ini sebagai jawab laula. Nah, saya mengatakan sebelum jawab laula khobar harus dihapus. Takdirnya laula antum maujuduna ya. Kalaulah kalian itu tidak ada, tentu kami beriman. Maksudnya gitu ya. Kalau bukan karena kalian, tentu kami beriman. Maksudnya kalau bukan karena kalian itu ada ya, tentu kami beriman. Ini kalau takdir am. Takdir kaunuhu kaun am, maka ini dihapus ya. Nah, setelah apa, sebelum sumpah sudah tadi kita sebutkan ya, sebelum sumpah yang dihapus adalah khobarnya. Ini kita bicara yang dihapus adalah khobar. Kemudian nanti setelah sebelum hal yang hal itu tidak boleh menjadi khobar. Saya yakin insyaallah. Kemudian contohnya ya, la amruka wa la amruka la af'alanna, dan sungguh ya, wa la amruka, dan sungguh demi dirimu, sungguh aku akan melakukannya. Khobarnya dihapus, wa la amruka qasami gitu. Wa, dan contoh darbi zaidan qaiman, pukulanku kepada Zaid qaiman, dia berdiri. Maksudnya pukulanku kepada Zaid saat dia dalam keadaan berdiri. Kemudian wa kullu rajulin wa dhai'atuhu, dan masing-masing orang dengan dengan keahliannya ya. Masing-masing orang dengan keahliannya. Ini mubtada kullu. Kemudian dhai'atuhu itu bukan khobarnya, khobarnya adalah dihapus. Krok Mas Aris dulu. 1. Yajibu hatfu khobaril mubtada'i fi arba'i masailin. Masaila mamnu minas sarf. Wajib dihapusnya khobar mubtada dalam 4 keadaan. 4 hal. Ya, 4 hal, 4 masalah. Al-awwal ayyakunal khabaru qabla jawabi laula al-imtina'iyati wa hiya dalatu ala imtina'is tsani liwujudil awwali. Nahwu laulal hawa'u ma'asya makhluqun. Yang pertama, khabar itu sebelum jawab laula imtina'iyah.
yaitu yang menunjukkan kepada tercegahnya yang kedua karena adanya yang pertama. Ya, ini laula berarti harfum tinain liwujud ya. Contoh, Tina. sekiranya bukan karena sekiranya bukan karena udara, maka tidaklah hidup para makhluk. Iya. Fahadful khabaru wa huwa lafdu maujudun liwuqu'ihi qabla jawabi laula idza at-taqdiru laulal hawa'u maujudun ma'asya makhlukun. Iya. Maka dihapusnya khobar yaitu lafadz maujud karena letaknya sebelum jawab laula. Ya, karena dia terletak sebelum jawab laula. Karena takdirnya adalah laula sekiranya bukan karena udara itu ada, maka tidaklah hidup para makhluk. Laulal hawa'u ma'asa makhlukun. Takdirnya adalah laulal hawa'u maujudun. Maujudun adalah khobar untuk al hawa dan dia dihapus ya. Ya, sebelum jawab laula. Paham ya? Laula nanti ada jumlahnya dan ada jawabnya. Nah, jumlah laula ini kan mubtada dan khobar. Khobarnya dihapus, jawabnya ya tetap ada. Maksudnya tetap. Terus Wa minhu qauluhu ta'ala laula antum lakunna mu'minina fa antum mubtada'un wal khabaru mahdhufun ay sodattumuna bidalilin anahnu sodatnakum. Dan diantaranya firman Allah Ta'ala, sekiranya bukan karena kamu, maka sungguh kami benar-benar beriman. Maka kata antum adalah mubtada dan khobarnya dihapus, yakni sodattumuna. Dengan dalil apakah kami menghalangi kalian? Ini Syekh membawa kepada kaun khos ya. Kalau tadi kita bawa pada kaun am, yaitu laula antum maujudun, kalaulah kalian tidak ada. Kalau di sini kalaulah kalian tidak menghalangi kami. Beliau membawa kepada kaun khos ini secara khos itu umum khusus dalam keadaan tertentu maksudnya. Kalau umum itu ada gitu ya. Dalam keadaan tertentu beliau mengatakan dengan dalil kenapa kok kita pahami dengan laula antum sodattumuna. Dalilnya adalah ayat selanjutnya, anahnu sodatnakum. Orang-orang yang disalahkan itu mengatakan apakah kami yang menghalangi kalian gitu. Ala kulli hal khobar sebelum jawab laula dihapus ya. Paham ini? Intinya khobar sebelum jawab laula wajib dihapus ya. Misalnya laulal matoru lajaa zaidun misalnya. Kalaulah bukan karena hujan tentu Zaid datang ya. Ya, laulal matoru maujudun ya. Kalaulah hujan itu tidak ada, kalaulah bukan karena hujan itu ada, maka Zaid itu akan datang. Itu contohnya. Keadaan yang pertama. Nah, yang kedua, Krok Mas Frendi. Ayakunal khabarul qabla jawabil qasamil sharihi wa huwa ma yu'lamu bimusyarati lafdihi kaunun natiki bihi muqassiman. Natiki bihi Mas ya. Natiki bihi itu artinya yang mengatakannya ya. Natik itu mengatakan, natiki bihi yang mengatakannya. Muksiman yakni orang yang bersumpah. Itu bukan muksimaan ya, muksiman ya, muksiman. Dari kata aksama, isim fa'ilnya adalah muksim. Muksimun kalau nasab muksiman. Nahu la amrullahi la ansurannal mazluma
Yang kedua, bahwasannya bahwa khobar sebelum jawab qasam yang sore, yaitu dia diketahui apa yang diketahui dengan semata-mata lafadznya, bahwa orang yang mengatakannya itu musiman, bersumpah. Ini disebut qasam sharih ya, qasam sharih. Qasam artinya sumpah, sharih artinya jelas. Qasam sharih itu apa? Saya menyebutkan yaitu diketahui dengan semata-mata lafadznya, itu diketahui orang yang mengucapkannya itu sedang bersumpah. Kalau kita di sini misalnya demi Allah ya, itu qasam sharih. Kenapa? Karena semata-mata orang mengatakan demi Allah, yang mendengar itu tahu kalau dia itu sedang bersumpah ya. Terus contoh, sungguh demi Allah, aku benar-benar akan menolong orang yang terzalimi. Falamu lil ibtida'i amrullah mubtada'un wa mudhafun ilaihi wal khabaru mahdhufun wujuban takdiruhu ismi. Qasami ya. Kalau qismun artinya bagian, kalau qasam artinya sumpah. Maka lam untuk ibtida. Lam ibtida, tahu lam ibtida? Lam ibtida itu ya lam yang ada di awal jumlah ismiyah untuk penekanan biasanya ya. Lam ibtida. Terus amrullah adalah mubtada dan mudhaf ilaih. Yani amru mubtada, Allahi mudhaf ilaih. Terus dan khobarnya adalah dihapus secara wajib, takdirnya adalah qasami. Ya, jadi takdirnya adalah la amrullahi qasami ya. Sungguh demi Allah lah sumpahku. Ya, sumpahku, kata sumpahku qasami sebagai khobar dan dihapus. Sebagaimana tadi kita katakan, wallahi qasami la atrukus sholata. Demi Allah saya tidak akan meninggalkan sholat. Maksudnya demi Allah sumpahku. Itu namanya qasam sharih. 6. Terus fa illam yakunil qasamu sharihan fi an ghalabal isti'maluhu fi ghairil qasami lam yajib al-fathu. 6. Lam yajib al-hadfu atau lam yajib. Maka jika qasam itu tidak sore, ya, jika sumpah itu tidak sore, dengan bahwasanya kebanyakan penggunaannya di dalam selain sumpah, maka tidaklah wajib dihapus. Nahwu ahdullahi la af'alannal khaira. Contoh, janji kepada Allah. Janji pada Allah, sungguh aku akan melakukan kebaikan. Ya, ini kata ahdullahi bisa digunakan untuk sumpah, bisa digunakan bukan untuk sumpah. Paham ya? Itu maksudnya qasam tidak sharih. Karena kata ahdullahi bisa digunakan untuk sumpah, bisa juga untuk tidak sumpah. Bahkan penggunaan untuk tidak sumpah kebanyakannya. Nah, terus ai ahdullahi alayya fahadha laisa bisarihin fil qasami bal huwa muhtamalun qablal ityani bil jawab id yasihhu ayyuqala ahdullahi yajibul wafa'u bihi fala yakunu qasaman. Yani janji Allah atasku. Ya. Maka ini tidaklah sharih dalam sumpah. Bahkan ia adalah muhtamal, mengandung kemungkinan. Bahkan dia mengandung kemungkinan sebelum bertemunya, sebelum datangnya jawab. Ya, ini karena sumpah kan perlu jawab ya. Adat sumpah kan ada beberapa. Ada adat sumpah, ada muqsam bihi, kemudian ada muqsam alaihi. Terus
karena sah dikatakan janji Allah wajib dipenuhi padanya, dengannya. Janji kepada Allah wajib untuk dipenuhi. Bisa saja kalau orang mengatakan ahdullahi. Kalau orang mengatakan ahdullahi, ini semata-mata mendengar kata ahdullahi, ada kemungkinan itu untuk sumpah, ada kemungkinan tidak sumpah, ya. Kemungkinan untuk sumpah yang pertama tadi, ahdullahi la af'alannal khaira, itu untuk sumpah. Kemungkinan tidak untuk sumpah, yang contoh yang kedua, ahdullahi yajibul wafa'u bihi. Ini kan mubtada dan khabar tidak sumpah, ya. Fala yakunu qasaman. Maka yang semisal ini, ahdullahi yajibul wafa'u bihi, itu tidak berupa sumpah, ya. Paham ya? Kita pada fasal dihapusnya khobar secara wajib. Yang pertama tadi sebelum jawab laula. Yang kedua ini setelah sebelum sumpah yang sorih. Sebelum sumpah maksudnya sebelum isi sumpah ya. Sebelum isi sumpah, bukan sebelum adat sumpah, adat qasam, tapi sebelum isi sumpah. Oke, kemudian yang ketiga, Iqra Mas Bayu. Dihapusnya khobar secara wajib. Asalif ayakunal khobaru qabla halin la tusallihu La tasluhu la taslihu khobaron. Nah, la tasluhu khobaron. Yang ketiga berupa khobar sebelum hal tidak bisa sebagai khobar. Tidak bisa sebagai khobar. Nah, ayakunal khobaru, yakni khobar itu, khobar yang wajib dihapus itu, qabla halin, terletak sebelum hal. Khobar yang wajib dihapus itu sebelum hal, yang mana halnya itu la tasluhu khobaron, tidak bisa menjadi khobar. Jadi hal tersebut tidak bisa menjadi khobar. Nah, nahwu dorobai zaidan, dorbi zaidan qa'iman. Dorbi zaidan qa'iman. Zaidan memukulku. Enggak, dorbi yakni pukulanku kepada Zaid. Pukulanku kepada Zaid saat berdiri. Ya, qa'iman ini adalah halnya. Zaidan adalah maf'ul bih, akan disebutkan nanti ya. Nah, terus. Fadorbi mubtadaun wal ya'u mudhafun ilaih. Nah, dorbi ada yaknya itu mudhaf ilaih. Dorbunnya sendiri adalah mubtada. Terus? Maka dorbi adalah mubtada dan ya adalah mudhaf ilaih. Wa zaidan maf'ulun bih lil masdari. Dan zaidan adalah maf'ul bih sebagai untuk masdar. Maf'ul bih untuk paham ya, maf'ul bih untuk masdar. Artinya gini loh. Isim itu terkadang beramalan seperti fi'il. Secara asal maf'ul bih itu kan karena ada fi'il, ya kan? Katabat tolibu darsa. Darsa adalah maf'ul bih. Kenapa ada fi'il kataba? Misalnya doroba alwaladu kalban. Paham? Dorobal waladu kalban. Dorobal waladu kalban. Anak kecil itu telah memukul anjing. Bisa saja diungkapkan ya. Dorobal waladu kalban dengan apa? Dengan ini diganti menjadi masdar. Dorbul waladi kalban. Nah, begitu. Tapi ini butuh khobar karena ini mubtada dan belum ada khobarnya. Pukulan anak itu kepada anjing apa misalnya ya. Nah, itu tadi disebutkan kata zaidan adalah maf'ul bih untuk masdar. Sama dengan ini, kalban adalah maf'ul bih untuk masdar dorbun. Sebagaimana ini kalban maf'ul bih untuk fi'il doroba. Paham? Karena fi'il maf'ul bih untuk fi'il ya. Karena fi'il itu yang muta'addi kan fi'il, bukan fa'ilnya, muta'addi. Namanya fi'il muta'addi itu butuh objek, butuh maf'ul bih. Ya, jadi fi'il itu butuh fa'il,
kalau fiilnya mutaaddi dia butuh maf'ul bih juga. Yang butuh maf'ul bih itu bukan fa'ilnya tapi fiilnya ya. Nah, ini juga ini mutaaddi butuh kepada maf'ul, ini maf'ulnya. Nah, intinya Zaidan adalah maf'ul bih untuk masdar dorbin itu. Terus wa qa'iman halun min zaidin dan qa'iman adalah hal dari zaid. Wal khabaru dzarfun mahdhufun ma'al jumlatin fi'liyatin ba'dahu udhifa ilaiha, dan khabar dzaraf dihapusnya bersama jumlah fi'liyah setelahnya yang diidhofakan kepadanya. Dan sebentar, khobarnya adalah dzaraf yang dihapus bersama jumlah fi'liyah setelahnya ini setelah dzaraf yang diidhofahkan kepadanya, yakni yang diidhofahkan dzaraf itu kepada jumlah ismiyah tersebut. Nah, Iqra wa takdir watakdiru dorbi zaidan idza kana qa'iman. Dan ketentuannya pukulanku kepada Zaidan ketika dia berdiri. Ya, ketika dia berdiri. Jadi kata idza, perhatian untuk memahami, idza ini adalah isim. Idza apa? Isim. Dan idza itu adalah dzaraf. Jadi idza dan it itu dzaraf. Itu isim, karena dzaraf itu isim. Idza untuk madi, kalau it untuk madi, kalau idza untuk mustakbal ya. Atau bisa juga namanya makna tergantung konteks juga. Nah, idza adalah dzaraf sebagai khobar untuk dorbi. Jadi takdirnya adalah pukulanku kepada Zaid saat dia berdiri ya. Saat dia berdiri adalah khobar untuk kata pukulan atau dorbun. Nah, terus fatuqaddaru idza fil mustaqbali wa id fil madi wa kana tamatun. Diartikan. Maka ditakdirkan idza pada mustaqbal dan id untuk madi. Ya, paham maksudnya. Ditakdirkan kata idza ketika itu untuk mustaqbal. Ditakdirkan id ketika untuk madi. Misalnya ini pukulannya sudah terjadi, kita pakai id ya. Dorbi zaidan id kana qa'iman. Idnya dihapus, qa'iman gitu ya. Kalau pukulannya nanti ya belum dilaksanakan, pakai idza takdirnya. Dorbi zaidan idza kana, pukulan kepada Zaid nanti ketika dia berdiri ya. Nah, itu pakai idza kana qa'iman. Tapi kalau sudah pukulannya pakai id. Karena idza untuk mustakbal, id untuk madi. Dan itu khobar. Dan kana ini tamah. Apa maksudnya tamah? Tamah itu tidak butuh khobar ya. Jadi kana itu kan disebut fi'il nakis. Itu enggak selamanya, ada kana tamah. Misalnya kita mengatakan masyaallahu kana. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Kana di sini tidak nakis ya. Nah, terus Mas. Wahadihil halu la tasluhu khobaron li'anal khobaro wasfun lil mubtada'i fil makna wadarbu la yusofu bil qiyami. Nah, kita artikan. Dan hal ini, yakni kata qa'iman, la tasluhu khobaron, tidak bisa atau tidak boleh, tidak bisa menjadi khobar. Tadi alasannya saya mengatakan dorbi zaidan qa'iman.
Qaiman ini hal dan hal ini tidak bisa menjadi khobar untuk dorbi. Kenapa beliau mengatakan? Karena qaiman ini adalah wasfun. Wasfun itu menunjukkan makna dan menunjukkan sohib makna itu. Sedangkan dorbi ini tidak bisa disifati dengan qaiman. Tidak mungkin kok pukulan itu kok berdiri ya. Pukulan kan makna, bukan orang ya, bukan zat. Maka tidak bisa diberi khobar dengan qaiman. Qaiman ini adalah hal untuk si Zaid ini, sehingga khobarnya ditakdirkan, katanya dihapus. Nah, beliau mengatakan wahadil hal la tasluhu khobaron, dan hal ini tidak bisa menjadi khobar. Li'anal khobaro wasfun lil mubtada' fil makna, karena khobar itu adalah sifat bagi mubtada' secara makna. Ini kaidah. Khobar itu adalah sifat untuk mubtada' secara makna. Kemudian dia mengatakan wadorbu, dan kata dorbu yang sebagai mubtada la yusofu bil qiyam, tidak bisa disifati dengan qiyam, berdiri ya. Pukulan kan makna tidak kelihatan ya. Tidak bisa disifati pukulannya berdiri atau pukulannya duduk, enggak. Tapi yang dipukul atau yang memukul yang bisa berdiri atau duduk itu. Nah, itu alasannya. Kenapa? Karena khobar itu adalah sifat untuk mubtada, dan kata qaiman dalam contoh ini tidak bisa menjadi sifat untuk dorbun. Itu sebagai hal. Wallahu a'lam. Dan yang keempat, khobar yang harus dihapus. Krok Mas apa ini? Andika. Arabi idza waqa'al khabaru ba'da wawil musahabatis sharihati. Yang keempat, apabila khabar yang terletak setelah wawul musahabah yang jelas. Ya, wawu musahabah yang menunjukkan kebersamaan. Wa hiyallati yasihu hadfuha wa wad'u kalimati ma'a maudhi'aha. Yaitu yang bisa dihapusnya dan diletakkan kata ma'a sebagai penggantinya pada tempatnya. Faham ini? Ini menjelaskan tentang wawu hal. Wawu hal itu apa? Wawu hal itu adalah yang bisa diganti dengan kata ma'a. Itu wawu hal. Ya, matan wahya lati yasihu hadfuha, bisa dihapus dan diletakkan kata ma'a di tempatnya. Artinya bisa diganti. Itu wawu musahabah yang sharih ma'a ya. Seperti tadi kullu rajulin ma'a wa doiatihi, wa bisa diganti dengan ma'a, bersama. Itu wawu musahabah yang sharih, yaitu yang bisa diganti dengan kata ma'a. Karena kalau dalam istilah kedudukan nahwu disebut wawu ma'iyah ya, wawu ma'iyah. Jadi wawu diganti ma'a bisa. Terus fala yataghayyarul ma'na bal yatadhihu. Ya. Maka tidak berubah maknanya. Bahkan lebih jelas. Ya, artinya kalau wawu musahabah itu diganti ma'a, maknanya tidak berubah. Bahkan maknanya lebih jelas ya. Kenapa? Karena kalau wawu kan mengandung kemungkinan yang lain, kalau ma'a kan enggak. Nah, itu definisi dari wawu musahabah, yaitu yang bisa diganti ma'a dan maknanya tidak berubah, bahkan lebih jelas. Nahwu kullu rajulin wa doy'atuhu. Contohnya setiap masing-masing orang bersama dengan hasilnya. Enggak Mas, kalau di itu khirfah ya. Khirfah itu keahliannya ya, atau profesinya, kepandaiannya. Kata itu di bawahnya di keterangan khirfah. Khirfah itu kepandaian, kemahiran lah ya. Istilahnya apa ya? Keterampilannya, keterampilannya. Masing-masing orang bersama keterampilannya. Terus fakullu mubtada'un wa rajulun mudhafun ilaihi wa doy'atuhu ma'tufun 'alal mubtada'i wa khabaru mahdzufun ai muktarinani. yakni khobarnya takdirnya adalah muktarinani. Wa innama khulifa lil
ilmi bihi wa li annal atfa yasudda masadda yasuddu masaddahu. Nah, yasuddu fi'il mudhari' marfu karena nggak ada yang menasabkan dan nggak ada yang menjazmkan. Maka kata kullu sebagai mubtada dan rajulin mudhafun ilaih, dan kata dayatuhu maktuf kepada mubtada dan khobarnya dihapus. Ya, khobarnya dihapus. Yakni Muktarinani artinya apa? Senantiasa atau bersama ya. Setiap orang dengan keahliannya itu selalu bersama. Oke, terus dan sesungguhnya dia dihapus karena ilmunya, karena telah diketahui ya, lil ilmi bihi karena telah diketahui. Terus dan sesungguhnya ataf menggantikan apa yang digantikannya ya, dan karena ataf itu menempati posisinya, ini menempati posisi khobarnya, artinya dalam hal makna bisa menggantikan. Oke, lanjut Mas. Fa'in lam takunil wawu lil musahabati bal limujarradi tasyriki fil hukmi lam yuhdhafil khabaru wujuban. Ya, khabaru di sini naibul fa'il untuk yuhdhaf ya. Nah, diartikan maka wawu musahabah tidak terjadi. Maka apabila wawu itu bukan untuk musahabah, bahkan menunjukkan makna yang sama dalam hukum, maka tidak dihapus khobar secara wajib. Ya. Nahwu Khalidun wa Asimun mutaba'idani. Contohnya Khalid dan Asim keduanya saling berjauhan. Ya, berjauhan. Wa asimun wawu ini bukan wawu musahabah, tapi untuk menyamakan, ikut sertakan dalam makna tabaud. Terus wa kadza in kanat lil musahabati walakinaha laysat sorihatan nasab khobar laisa ya, laisat sorihatan. Dan ini dan demikian juga untuk apabila untuk musahabah akan tetapi tidak sorih. Apa maksudnya? Kan wawu ada kemungkinan wawu untuk musahabah sorih, wawu untuk musahabah tidak sorih. Ini yang dibahas terakhir. Yang tengah tadi wawu untuk tasrik saja, untuk penggabungan dalam makna. Paham ya? Nah, untuk yang tasrik tadi tidak dihapus, Khalidun wa Asimun. Kalau gitu aja nggak jelas maknanya, masih butuh khobarnya nggak boleh dihapus. Mutaba'idani misalnya ya. Atau dihapus karena sebab lain ya bisa. Manja'a Khalidun wa Asimun, kalau itu mah bisa, tapi itu karena sebab lain saja. Yang ketiga ini wawu untuk musahabah tapi tidak sorih. Nahwu ar-rajulu wa jaruhu muqtarinani. Contohnya seseorang dan tetangganya bersamaan. Wa innama lam takun sorihatan li'annal jaro la yulazimu jarahu wa la yakunu ma'ahu fil awqati kulliha au aktsariha. Dan sesungguhnya tidak sorih karena tetangga itu tidak bersamaan senantiasa. Ya, tidak senantiasa bersama tetangganya. Mulazamah itu menyertai, karena tetangga itu tidak senantiasa menyertai tetangganya ya. Terus tidak bersamanya pada setiap waktu
Pada waktu-waktu semuanya. Pada waktu-waktu semuanya atau pada kebanyakannya. Ya, ini berkaitan dengan makna ya, mushohabah sharih maupun mushohabah tidak sharih ataupun wawu yang bukan mushohabah. Mushohabah yang tidak sharih di sini ar-rajulu wa jaruhu, laki-laki dan tetangganya. Ini boleh dihapus, boleh tidak ya. Kalau sudah dipahami bisa dihapus, kalau enggak ya sebutkan khobarnya. Ar-rajulu wa jaruhu muqtarinan, seseorang dengan tetangganya itu ya bersama, maksudnya ya hidup bersama di sebuah tempat wilayah. Beda dengan tadi, jadi dengan masing-masing orang dengan keahliannya. Nah, kalau dikatakan masing-masing orang dengan keahliannya atau masing-masing orang bersama keahliannya, itu kan terus senantiasa, dimanapun orangnya ya keahliannya ya ikut. Tapi kalau tetangga kan tidak mesti. Wa inna malam takun sorihatan, dan sungguhnya wawu ini tidak sorih mushohabahnya, li'annal jaro la yulazimu jarohu, karena tetangga itu tidak senantiasa terus menyertai tetangganya. Wala yakunu ma'ahu fil awqati kulliha, dan tidak berada bersamanya pada waktu-waktu seluruhnya, au aksariha, atau kebanyakan waktu-waktunya. Oke, sampai sini selesai bab mubtada dan khobar. Apa saja kemarin pembahasannya? Bahasanya tentang pengertian mubtada khobar, kemudian hukumnya marfu ya. Kemudian bolehnya mubtada dengan nakiroh. Kemudian khobar berupa jumlah, ada robit ya, penghubung antara mubtada dan khobar. Kemudian tentang khobar yang berupa sibul jumlah, kemudian ada rofa yang menggantikan khobar, jadi mubtada nggak butuh khobar. Kemudian fasal berikutnya tentang khobar yang lebih dari satu mubtada khobarnya lebih dari satu. Kemudian tentang didahulukannya khobar, dan yang terakhir ini tentang dihapusnya mubtada atau khobar. Nah, itu tentang beberapa fasal mubtada dan khobar. Nah, setelah pembahasan tentang mubtada dan khobar, selanjutnya adalah tentang nawasih. Halaman 128, babu kana wa akhawatiha, bab kana dan saudari-saudarinya. Nawasih ini ada 3, dan ini dalam kitab-kitab nahwu itu biasanya atau mesti disebutkan setelah mubtada dan khobar. Kenapa? Karena ini masuk kepada mubtada dan khobar, kalau bisa dibilang begitu. Atau ini ya, yang dimasukinya oleh nawasih itu asalnya adalah mubtada dan khobar. Nawasih itu ada 3. Ada 3 yang menghapus ketentuan mubtada dan khobar atau merubahnya. Ada kana dan saudara-saudaranya. Kana dan saudaranya. Kalau mubtada dan khobar dimasuki kana dan saudara-saudaranya, kana menjadi mubtadanya menjadi isim kana, khobarnya menjadi khobar kana. Isim kana rofa, khobar kana nasab. Kalau tadinya mubtada khobar dan rofa semua. Kemudian nawasih yang kedua adalah inna dan saudara-saudaranya. Nah, kalau dimasuki inna dan saudara-saudaranya gimana? Menjadi isim inna dan khobar inna. Isim inna nasab, khobar inna rofa ya. Kalau masih berupa mubtada dan khobar kan rofa semua. Kalau sudah dimasuki inna, isim inna menjadi nasab, khobar inna menjadi rofa. Kemudian yang ketiga adalah dzonna dan saudara-saudaranya. Tentu dzonna harus disertai fiil ya. Disertai fa'il. Dona. Kalau sudah dimasuki dona dan saudara-saudaranya, mubtada dan khobar itu menjadi nasab semua. Kenapa? Karena dua-duanya jadi maf'ul bih. Misalnya aliyun tolibun. Aliyun tolibun dimasuki dona, misalnya donantu. Aku mengira. Aliyun tolibun berubah menjadi nasab semua. Donantu aliyan toliban. Bagaimana i'rabnya?
aliyan mubtada pertama, aliyan maf'ul bih pertama, toliban maf'ul bih kedua. Asalnya ya mubtada dan khobar, tapi dimasuki ini tiga ini nawasih. Dimasuki kana aliyun toliban. Dimasuki inna aliyan tolibun. Dimasuki donatu aliyan toliban. Makanya tiga ini disebut nawasih, jamak dari nasih, karena dia merubah ketentuan mubtada dan khobar. Makanya dalam kitab nahwu disebut setelah mubtada dan khobar, ya disebutkan setelah bab mubtada dan khobar. Jadi ganti untuk karena ada kaitannya dua yang dimasukinya ini asalnya mubtada dan khobar, yang dimasuki inna asalnya mubtada dan khobar, yang dimasuki dona juga asalnya mubtada dan khobar. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Saya seperti kita baca dulu matanya sedikit ya. Qauluhu, perkataan beliau, babun, bab. Ini adalah bab. An-nawasihu li hukmil mubtada'i wal khobari salah satu anwa. Yang merubah atau menghapus hukum ketentuan mubtada dan khobar ada tiga macam. Ahaduha, yang pertama ini disebut kana dan saudara-saudaranya. Yang kedua disebutkan nanti pada tempatnya. Kana dan saudaranya ini ada berapa ini? 13 ya. Kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, soro, laisa, mazala, mafati'a, manfaka, mabariha, madama. Ya, ada 13 ya, semua ada 13. Fayarfa'nal mubtada'a isman lahunna. Maka kata-kata ini merofakkan mubtada sebagai isim untuk kata-kata ini. Jadi isim kana atau isim asbaha atau isim laisa. Wayan sibnal khobaro, dan dia menasabkan khobar, khobaron lahunna, sebagai khobar untuk kata-kata ini ya, sebagai khobar untuknya. Khobarnya dinasabkan menjadi khobar kana, bukan lagi khobar ya, khobar kana. Nahwu, contoh, wa kana rabbuka qadira ya, dan adalah Rabbmu itu maha berkuasa ya, maha berkuasa. Oke, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Sampai di sini. Allah taala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masuk Mas.